Assalamualaikum adik-adik. Selamat datang di channel Nisrina Media. Di sini kita akan mendengarkan kisah-kisah Islami yang penuh teladan dan kebaikan. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya, Kakak Alia. Nah, kali ini Kakak mau bacakan cerita untuk kalian ya adik-adik ya. Judulnya buku adalah Muhammad Teladanku. Ini adalah buku seri pertama. Kelahiran Rasulullah, karya Eka Wardana dan tim Sigma gitu. Kita buka di halaman pertama ya. Adik-adik, kita bacakan cerita untuk kalian. Kalian siap mendengar ya? Nih, pertama kita akan membacakan letak Mekah. Adik-adik tersayang, tahukah kalian nama kota suci kaum muslimin? Ya, betul. Kota suci kaum muslimin adalah kota Mekah. Di kota Mekah inilah letaknya Ka'bah, Baitullah. Ke arah Ka'bah lah seluruh muslim di dunia menghadapkan diri jika sedang sholat. Di kota Mekah inilah Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Kemudian, apakah kalian juga tahu di mana letak kota Mekah? Di atas bukit yang subur atau di pinggir sungai besar yang dipenuhi banyak ikan? Adik-adik tersayang, sudah bisa jawab? Nah, sebenarnya kota Mekah itu adalah sebuah lembah yang tidak begitu luas di tengah lautan pasir. Bukit-bukit mengurung lembah ini rapat-rapat. Begitu rapatnya sehingga cuma ada 3 jalan untuk keluar dan masuk ke Mekah. Jalan pertama menuju ke Yaman, jalan kedua menuju ke Laut Merah, dan jalan ketiga adalah jalan menuju Palestina. Ini adalah gambaran dari kota Mekah. Nah, ini ilustrasinya ya adik-adik. Ribuan tahun yang lalu, lembah Mekah hanyalah sebuah tempat persinggahan rombongan kafilah, baik yang datang dari Yaman menuju Palestina maupun sebaliknya, yang datang dari Palestina menuju Yaman. Nabi Ismail lah yang pertama kali membuat Mekah menjadi sebuah kota. Nah, adik-adik tersayang, kota Mekah itu terletak di Jazirah Arab. Seperti apa ya Jazirah Arab itu? Untuk kita ketahui bersama, kalian perlu belajar tentang pakaian orang Arab dulu sebelum kita lanjut ya. Nah, ini dia. Ini adalah gambaran pakaian orang-orang Arab. Pakaian orang Arab. Penduduk asli Jazirah Arab adalah suku Badui. Pakaian mereka longgar, hangat pada musim dingin, dan sejuk pada musim panas. Pakaian ini menjaga kulit dari sengatan matahari serta angin kering. Pada zaman para nabi, pakaian ini terdiri atas 2 helai. Satu helai melilit tubuh dari bawah ketiak. Satu helai lagi adalah sebuah jubah panjang sampai kaki dan terbuat dari bulu domba atau unta. Warnanya krem dengan lurik tegak berwarna hitam, biru, coklat, atau putih. Pakaian wanitanya panjang menyapu tanah dan sangat longgar. Selendang melilit pinggang, jubahnya berlurik merah, kuning, hitam, atau biru. Cadarnya berwarna hitam atau putih. Tudung kepala berwarna merah, putih, atau coklat. Melindungi mata, telinga, dan hidung dari debu dan badai pasir. Nah, kenapa orang Arab itu kebanyakan pakai cadar ya? Karena itu tadi, di padang pasir itu debunya panas, apalagi kalau ada badai pasir. Jadi mereka melindunginya dengan memakai cadar. Seperti itu adik-adik. Yuk kita buka lembar berikutnya. Nih, Jazirah Arab. Pengen tahu Jazirah Arab? Ini gambaran ilustrasinya ya. Ini orang-orang Baduinya. Nah, seperti ini. Mereka hidup berkelompok-berkelompok. Yuk kita bacakan lagi ya.
Adik-adik tersayang, sesungguhnya Jazirah Arab itu dahulunya merupakan daerah subur, tetapi kemudian dalam waktu yang cukup lama mengalami pengeringan. Kini Jazirah Arab sebagian besar merupakan gurun pasir dan gunung berbatu. Namun, masih ada tanah-tanah subur yang dihuni sejak lama. Tanah-tanah subur itu terletak terutama di daerah pantai, seperti Yaman, Yamamah, Hadramaut, dan Asa. Di bagian tengah Jazirah Arab ada sebuah wilayah subur lain bernama Najd. Wilayah ini dikenal sebagai tempat asal kuda Arab yang termasyhur kemana-mana. Najd dan Yamamah juga terkenal sebagai penghasil gandum. Demikian banyak gandum yang dihasilkan sehingga konon mampu memenuhi kebutuhan seluruh penduduk Jazirah Arab yang ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan berjumlah sekitar 10 sampai 12 juta jiwa. Di kota Madinah terdapat bukit-bukit yang baik untuk ditanami. Sementara itu, kota Taif terkenal karena buah-buahannya. Nah, kota Taif ini lebih dingin hawanya adik-adik. Di luar, daerah-daerah subur Jazirah Arab dipenuhi gunung dan bukit-bukit batu yang besar. Tidak ada sungai mengalir. Suhu udaranya sangat panas. Karenanya, penduduk Arab umumnya suka mengembara. Mereka suka berpindah ke tempat mana saja yang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, beserta hewan-hewan ternak mereka. Adik-adik tersayang, apakah kalian mau berkenalan lebih jauh dengan penduduk Arab? Mau ya? Sebelum kita lanjut, kita pelajari dulu hewan apakah yang hidup bertahan di padang pasir. Apa ya? Dia adalah unta. Oke, betul. Nah, kita pelajari dulu ya sedikit tentang unta. Unta adalah kendaraan yang sangat diandalkan penduduk gurun pasir. Ia dapat mengarungi gurun selama 17 hari tanpa minum. Wah, hebat ya. Siapa yang bisa bertahan tanpa minum sehari semalam? Kuatnya hanya ketika kita berpuasa ya. Setelahnya kita akan merasakan kehausan. Tapi kalau unta, dia bisa 17 hari tanpa minum. Masya Allah ya, Allah menciptakan unta untuk tinggal di padang pasir. Sekali minum, unta dapat menegak air sebanyak 120 liter. Wow, 120 liter. Kalau kita minumnya berapa gelas adik-adik? Sekali minum ya. Walaupun pelan, jika dipacu unta dapat menempuh jarak sampai 300 km dalam sehari. Unta mau melahap ranting dan rumput pahit yang dijauhi kambing. Unta juga mau minum air berlumpur dan mengubahnya menjadi susu bermutu yang dapat digunakan sebagai obat. Oh ya, unta juga mau minum air berlumpur dan mengubahnya menjadi susu bermutu tinggi. Tuh ya, yang dapat digunakan sebagai obat tetes mata. Oh, siapa yang mau pakai obat tetes mata pakai air susunya unta? Dagingnya dimakan, bulunya dibuat tali, kulitnya dapat menjadi aneka alat, mulai dari sandal sampai atap dan perisai perang. Nah, ini nih, siapa yang mau pakai sampo dengan air seninya unta? Nih, karena air seninya menjadi sampo pencuci rambut. Kukunya dibakar dan diulek menjadi tepung untuk obat luka atau adonan kue. Kotorannya itu juga bisa dipakai. Jadi kotoran unta itu bisa dipakai untuk bahan bakar. Unta adalah karunia Allah untuk penduduk gurun pasir.
Masya Allah ya, Allah menciptakan unta, bisa kita gunakan mulai dari dagingnya sampai kotorannya tidak terbuang semua. Oke, kita lanjut di lembar berikutnya. Ini adalah gambaran orang-orang yang ada di Jazirah Arab. Jadi lihat dulu ya. Nah, siapakah mereka? Orang-orang Arab itu. Nih, mereka adalah suku Badui. Nih, suku Badui itu adalah penduduk asli Jazirah Arab. Mereka adalah prajurit pengelana yang tangguh. Tinggi mereka sedang, tapi kekar, cekatan, dan kuat menderita dalam alam yang keras. Jika ada anggota keluarga yang tewas, para lelaki Badui akan segera membunuhnya. Mereka berani dalam bertempur dan sabar dalam kekalahan. Meski demikian, orang Badui terkenal ramah, senang memberi, dan sangat menghormati tamu. Mereka juga tenang, sabar, dan tidak cepat marah. Orang Badui juga sangat mengagumi keindahan syair. Jiwa orang-orang Badui mudah terpanggil pada kebenaran. Mereka adalah orang-orang sederhana. Mereka duduk di lantai dengan wadah makanan di lutut. Dengan demikian, tidak bisa dibedakan mana majikan dan mana bawahan. Adik-adik tersayang, kepada orang-orang inilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Berkat bimbingan Nabi Muhammadlah orang-orang Badui dari padang pasir dan sunyi ini mampu mengguncang dunia. Merekalah yang akhirnya menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Merekalah yang membangun umat Islam menjadi umat yang besar dan dihormati. Namun, jauh sebelum menyebar ke penjuru bumi, perjalanan umat Islam di Jazirah Arab dimulai oleh kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau adalah nenek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah adik-adik tertarik mendengar kisahnya? Jadi, sebelum kita belajar tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pelajari dulu kakek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebelum kita belajar dan mengetahui lebih lanjut tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, mari kita belajar dulu tentang bagaimana kemah Badui itu. Kemah Badui. Nih, kemah Badui. Kemah Badui itu dibuat dari bulu kambing yang ditenun renggang agar ada celah untuk peredaran udara kala lembab dan hujan. Seratnya merapat menangkal air. Pada musim panas, kemah teduh dan angin meniup dari samping. Pada musim dingin, udara hangat karena hanya bagian depan yang terbuka. Perabotan dalam kemah terbatas pada tikar untuk tidur, perkakas dapur, dan kantung air yang terbuat dari kulit. Tuh, kalau kemah Badui terbuat dari kulit kambing, dari bulu kambing yang ditenun. Gitu ya adik-adik ya. Masya Allah ya. Allah menciptakan tadi yang sudah kita pelajari tentang unta. Sekarang adalah bulu kambing. Ternyata bermanfaat untuk pembuatan tenda. Oke, lanjut. Keberanian Nabi Ibrahim alaihi salam. Seperti yang kita sampaikan tadi, yang kakak sampaikan tadi, kita akan belajar tentang kakeknya, kakek buyutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Ibrahim. Oke, keberanian Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, adik-adik tersayang, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu nabi yang sangat berani menghadapi kaum yang sesat. Beliau tidak peduli mereka mengejek ajakannya.
Pada saat yang tepat, saat semua penduduk mengadakan pesta tahunan, Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi kuil dengan membawa kapak besar yang tajam. Wah, Nabi Ibrahim mau ngapain ini ya? Di dalam kuil banyak sekali makanan untuk persembahan. Makanan itu masih utuh karena patung memang tidak bisa makan. Nabi Ibrahim alaihissalam hanya tersenyum mengingat kebodohan penduduk negeri Babilonia. Sekarang Babilonia itu terletak di negara Irak gitu. Oh, jadi makanan itu adalah persembahan yang akan diberikan kepada patung seperti itu ya. Lantas dengan tangkas Nabi Ibrahim alaihissalam merobohkan semua patung-patung di dalam kuil kecuali patung yang paling besar. Sebelum pergi, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan kapaknya di pundak patung yang paling besar. Raja Namrud dan penduduk negeri Babilonia sangat terkejut ketika mereka kembali dan melihat kuil tempat persembahan mereka hancur. Nah, karena sebelumnya mereka kan pergi dari desa mereka seperti itu ya, untuk melakukan upacara. Ketika mereka pulang, mereka kaget melihat kuil mereka itu dihancurkan seseorang seperti itu. Siapa yang telah menganiaya Tuhan-Tuhan kita? Teriak Raja Namrud sangat marah. Siapapun dia harus diberi hukuman yang setimpal. Hamba tahu ini pasti perbuatan Ibrahim, kata seorang penduduk. Ya, langsung ketahuan ya, langsung ada yang tahu dan mengadukan bahwa yang melakukan itu adalah Ibrahim. Seperti itu. Akhirnya Nabi Ibrahim dipanggil. Nah, ini adalah ilustrasi ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala dan disisakan berhala yang paling besar. Seperti itu ya. Terus Raja Namrud berkata, "Panggil dia sekarang." Para pengawal kerajaan diikuti beberapa penduduk mendatangi rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Derap langkah mereka terdengar riuh. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam pun diseret dan diarak keliling kota. Beliau lalu dibawa ke tempat terbuka. "Ibrahim, apa betul kamu yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami?" tanya seorang hakim beberapa saat kemudian. Nabi Ibrahim alaihissalam tersenyum tenang. "Bukan," jawabnya singkat. "Coba lihat, bukankah yang memegang kapak itu patung yang paling besar? Barangkali dia yang melakukannya." Lanjutnya, "Mana mungkin, dia tidak bisa melakukan apapun," kata hakim tegas. Nabi Ibrahim alaihissalam tersenyum lagi. "Kalau tidak bisa melakukan apapun, mengapa kalian menyembahnya?" ujarnya pelan. Semua orang terpana mendengar perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu pelan, tetapi amat mengagetkan. Kaget ya, karena masa kita disuruh tanya patung seperti itu ya, katanya mereka, karena Tuhan mereka adalah patung. Nah, mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak mendatangkan kebaikan? Mengapa kalian juga tidak menyadari mengapa kalian tidak juga menyadari kesalahan kalian? Gitu timpalnya Nabi Ibrahim ya. "Diam!" bentak Raja Namrud. Tidak tahan mendengar kalimat Nabi Ibrahim alaihissalam. "Prajurit, sekarang juga kumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim," perintahnya kemudian. Tidak berapa lama, kayu pun terkumpul dan membentuk perapian yang siap membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu api berkobar, Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalamnya. Disaksikan hampir semua penduduk negeri Babilonia. Pada saat itu pula Allah berfirman,
pada surat Al-Anbiya 21 ya, ayat 69. Yang artinya, hai api, menjadi dinginlah kamu dan berilah keselamatan bagi Ibrahim. Nah, seperti itu ya. Teman adik-adik, kita kenali si ayahnya Nabi Ibrahim dulu sebelum kita lanjut ke cerita berikutnya. Siapakah ayah Ibrahim itu ya? Nih. Ini adalah ayah Ibrahim. Ayah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu dilahirkan di Irak, Kaldea. Ayahnya adalah seorang tukang kayu pembuat patung. Patung-patung itu dijual kepada masyarakat untuk disembah. Ketika remaja, Ibrahim sangat heran melihat patung buatan ayahnya disembah orang. Ayahnya sangat marah ketika Ibrahim menanyakan hal itu. Sebabnya, sang ayah khawatir patung-patungnya tidak laku akibat ulah Ibrahim. Dan ayahnya Ibrahim ini adalah salah satu orang dekatnya Raja Namrud. Seperti itu. Jadinya Raja Namrud itu menyembah patung-patung yang dibuat oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Begitu adik-adik. Kita lanjut ke lembar berikutnya. Nih, setelah pembakaran itu tidak berhasil, maka apa yang terjadi adik-adik? Kakak bacakan lagi ya. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Bunda Sarah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan Nabi Ibrahim alaihissalam teraniaya. Api menjadi dinginlah dan selamatkan Ibrahim. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada api. Api pun tidak dapat membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga beliau dapat keluar dari dalam api dengan selamat. Kemudian bersama Sarah istrinya, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan negerinya dan pergi ke Palestina. Dari Palestina, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah tiba di Mesir. Saat itu, Mesir berada di bawah kekuasaan raja-raja Amalekit. Hyksos, raja-raja Amalekit ini sangat menyukai wanita-wanita cantik. Jika wanita cantik itu telah menikah, raja-raja Amalekit akan membunuh suaminya. Nah, ini adalah kota yang dikunjungi oleh Nabi Ibrahim dan Bunda Sarah. Ayo kita lihat cerita berikutnya. Apa yang terjadi terhadap Nabi Ibrahim dan istrinya ya adik-adik ya. Karena istrinya Nabi Ibrahim ini adalah seorang yang cantik jelita seperti itu. Padahal rajanya juga suka pada gadis-gadis cantik gitu ya. Kita lanjut ya adik-adik tersayang. Bunda Sarah adalah wanita yang jelita. Melihat kecantikannya, raja berniat meminang Sarah menjadi istrinya. Apakah dia istrimu? Tanya raja kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengetahui bahwa dia akan dibunuh jika mengaku bahwa Sarah adalah istrinya. Oleh karena itu, beliau berpura-pura memperlakukan Sarah sebagai adiknya. Setelah itu, adik-adik tersayang, ternyata raja tidak dapat mendekati Bunda Sarah. Kakinya seolah tertanam di lantai. Nih, kenapa ya? Kok Nabi Ibrahim itu tahu kalau raja Amalekit itu suka pada wanita-wanita yang cantik, terus kalau punya suami, itu suaminya dibunuh, seperti itu. Jadi kan Nabi Ibrahim itu adalah seorang rasul ya, seorang nabi. Jadi Nabi Ibrahim itu sudah dibisiki sama malaikat, kalau kamu nanti ke daerah sana, jangan bilang kalau Sarah itu adalah istrimu, seperti itu. Jadi supaya selamat semua, Nabi Ibrahim mengaku sebagai kakaknya Sarah gitu ya.
Wanita ini dilindungi oleh Tuhannya, gitu ya. Karena Bunda Sarah tidak bisa didekati oleh raja ya. Aku tidak dapat mengganggunya. Demikian pikir raja ketakutan. Akhirnya raja melepaskan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Bunda Sarah sebagai hadiah. Raja memberikan seorang hamba wanita bernama Hajar kepada mereka berdua. Nah, adik-adik tersayang, Nabi Ibrahim alaihissalam terus berdakwah. Namun, beliau juga diberi seorang anak. Belum juga diberi seorang anak ya, yang dapat melanjutkan tugas dakwahnya. Padahal usianya semakin lanjut. Melihat hal itu, Bunda Sarah meminta Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi Hajar. Apakah Allah memberi Nabi Ibrahim alaihissalam seorang anak dari rahim Bunda Hajar? Tuh. Adik-adik tersayang, mau tahu kisah berikutnya? Nah, ini adalah ilustrasi dari Raja Amalekit yang sedang menggoda Bunda Sarah. Seperti itu ya. Bunda Sarah dan Nabi Ibrahim. Oke. Tuh ya. Nah, ini adalah Raja Namrud. Kita pelajari sedikit tentang Raja Namrud. Raja Namrud. Nih. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar atas perintah Raja Namrud. Raja Namrud adalah raja yang menganggap dirinya Tuhan. Allah kemudian membinasakan Raja Namrud beserta pasukannya dengan serangan nyamuk. Demikian Allah menghinakan orang-orang yang sombong. Seperti itu. Oke, adik-adik tersayang semuanya, cukup sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut ke cerita berikutnya ya. Ini adalah halaman ke-11. Jadi kita besok akan lanjut ke halaman 12 dengan judul Nabi Ibrahim berangkat ke Mekah. Nah, ini adalah cikal bakal nanti kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian penasaran kan? Tunggu ya. Besok kita lanjut lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.